Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini, Senin tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah, beberapa hari lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu yang istimewa, bulan yang sangat mulia, di mana di bulan tersebut Allah SWT dan Rasulnya mengajak kita dan menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha atau man hurima khairuha faqad hurim." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada anda bulan Ramadan, syahrul mubarak. Nabi mengatakan Ramadan syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Mubarak artinya diberkahi, dan berkah itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-khair al-katsir, di dalamnya banyak kebaikan. Maka Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah SWT, di dalamnya banyak kebaikan yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah SWT, dilebihkan dan diistimewakan oleh Allah SWT daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah SWT mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan, sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas anda berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum anda, agar anda bertakwa kepada Allah SWT. Maka bulan Ramadan Allah SWT wajibkan di dalamnya untuk kita berpuasa. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang besar, bahkan termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Dan puasa adalah ibadah yang unik, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya seluruh amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali
as-shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan terhadap puasa tersebut. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang sempurna, ibadah yang istimewa, yang mana ibadah ini Allah SWT yang langsung memberikan ganjaran pahalanya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang Allah SWT sebutkan pahalanya. Seorang misalnya sholat berjamaah di masjid, pahalanya 25 atau 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Seorang yang dia bersedekah misalnya dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 sampai 700 kali lipat. Seorang yang baca Al-Quran misalnya satu huruf dibaca, yang dia baca itu satu huruf 10 kebaikan dan seterusnya. Tapi untuk puasa Allah SWT tidak memberitahukan berapa pahalanya atau bagaimana pahalanya. Allah SWT yang memberikan balasan langsung. Nah, ini menunjukkan betapa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa, yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Dan tentunya dengan kita sekarang ini berada beberapa hari lagi kita akan mendapati bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, maka tentunya kita hendaknya mulai dari sekarang tentunya berusaha untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Seperti kita misalnya mau ujian misalnya, kita bersiap. Begitu juga seorang yang ingin berlomba misalnya, maka dia berlatih terlebih dahulu atau pemanasan dan sebagainya. Maka hendaknya kita ketika bulan Ramadan datang, mulai dari sekarang hendaknya kita mempersiapkan diri, melatih diri, mulai kita melatih diri kita. Maka bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan tentunya juga perlu satu hal yang perlu kita ingat, bagaimana kita memperbaiki kualitas puasa. Mungkin kita sudah berapa kali kita berpuasa sejak kita akil dan balik. Tapi tentunya suatu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas puasa. Karena kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Kata Nabi SAW, ada sebagian orang yang dia berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi pahalanya tidak ada, tidak bernilai di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi matanya tidak dia puasakan, telinganya tidak dia puasakan, lisannya tidak dia puasakan. Maka ini akan mengurangi nilai dari puasa itu sendiri. Ya, ketika dia menahan lapar dan haus dan sebagainya, dia gugur kewajibannya, tapi nilainya ini yang menjadi perhatian kita bersama. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, siapa saja yang dia tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perbuatan yang dusta, menipu dan sebagainya, maka Allah SWT tidak butuh kepada dia meninggalkan lapar dan haus. Allah tidak butuh. Maka perlu kita untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Rasulullah SAW mengatakan, kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, bahwasanya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkahi oleh Allah SWT,
yang Allah wajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Coba kita perhatikan. Kata Nabi SAW, dibukakan pintu-pintu surga. Tidak pernah dibukakan pintu surga kecuali pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kita bisa renungkan, kita bisa bayangkan. Allah SWT tidak pernah membuka pintu surga kecuali pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sampai Allah SWT membukakan seluruh pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup seluruh pintu neraka. Allah SWT menutup seluruh pintu neraka ketika bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini kita bisa lihat bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, Allah SWT membukakan seluruh pintu surga, menutup pintu neraka, kemudian syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah SWT. Kemudian kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam tersebut, ibadah yang kita lakukan di malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa bayangkan bagaimana ibadah yang kita lakukan pada satu malam dinilai lebih baik daripada 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Maka ini merupakan suatu hal yang sangat baik, momen yang sangat baik dan tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Bagaimana Allah SWT melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, begitu juga ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Yang ibadah yang kita lakukan pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Akankah kita ketinggalan? Akankah kita akan kelewatan dengan momen yang bagus ini? Dan kita tidak mengetahui apakah kita akan bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran atau mengambil kesempatan yang baik ini, di mana Allah SWT memberikan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa saja yang hurima, terhalangi dari kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka sungguh dia sudah termasuk orang yang terhalangi, orang yang merugi. Bagaimana kita bisa melihat momen Ramadan yang datang di bulan Ramadan itu semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, di mana bulan yang istimewa, hari-hari yang sangat sebentar. Allah SWT katakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Bulan Ramadan hanya bilangan hari saja, tidak lama. Maka hendaknya kita memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah SWT, untuk benar-benar kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan, mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis yang lain yang diberikan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufadatis syayatin maradul jin wa ghulqat abwabun nar falam tuftah minha babun wa futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa baghiyasy syarr aqsir
walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi SAW, pada awal malam pertama Ramadan, kata Nabi SAW, ini Nabi kita yang bilang, pada awal malam pertama Ramadan, maka Allah SWT membelenggu seluruh syaitan-syaitan yang durjana. Kemudian Allah menutup seluruh pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun dari pintu tersebut. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup dari pintu surga sedikit pun. Kemudian ada yang mengatakan atau yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan, aqbil, bersegeralah, datanglah, sambutlah Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, wahai orang-orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, aqbil, maka bersegeralah, maka sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang-orang yang tenggelam dalam keburukan, orang-orang yang dia ingin keburukan, aqsir, berhentilah, kata Allah SWT. Berhenti. Ini seruan. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, orang-orang yang selama ini dalam kebaikan, maka bersegera datang. Artinya tambah lagi kebaikan. Kalau kita alhamdulillah mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah, selama ini masih baca Al-Quran, maka Ramadan datang lebih banyak baca Al-Qurannya. Selama ini bersedekah, maka setelah datang Ramadan lebih banyak sedekahnya. Selama ini menjaga sholat yang 5 waktu, begitu juga dengan Ramadan datang tetap dijaga. Dan ditambah dengan sholat sunnah dan yang lainnya. Adapun yang kita berada dalam keadaan lalai terhadap kewajiban kepada Allah SWT, atau malah larut dalam perbuatan yang sia-sia apalagi dosa, aksir, berhentilah. Ini panggilan. Aksir, berhenti. Karena Ramadan sudah datang. Ini seruan. Ini bulan yang mulia sudah datang. Berhenti. Kemudian sambutlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah SWT memiliki mutaqa, yaitu orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, yang Allah ampuni, dan itu setiap malamnya di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka ini bulan yang akan datang kepada kita, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang harus kita sambut, yang harus kita bergembira dengan kedatangannya. Dan ingat, Ramadan hanya hitungan beberapa hari. Beberapa hari lagi, dan juga selama Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Ayyam ma'dudat, 29 atau 30 hari kita berpuasa. Maka hendaknya kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka di antaranya hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang tadi kita singgung sebentar, yaitu puasa. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah SWT, ikhlas kepada Allah, maka diampuni dosanya yang sudah berlalu. Maka ketika kita menyambut Ramadan ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita gembira tadi, menyambut Ramadan, kemudian kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT dalam kita beribadah, dalam kita berpuasa. Secara umum kita ikhlas kepada Allah SWT dalam seluruh ibadah kita, terkhusus di sini dalam ibadah puasa. Mari kita ikhlaskan diri kita. Kita berpuasa karena Allah, imanan wa ihtisaban. Iman karena panggilan iman. Karena Allah SWT memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Wa ihtisaban, ikhlas kepada Allah SWT. Bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah SWT, ganjaran dari Allah. Maka segala sesuatu kalau sudah karena iman,
Kalau sudah didasari dengan ikhlas, tidak ada yang berat, semuanya akan mudah. Maka ini yang pertama, bagaimana ibadah puasa kita dasari dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Kemudian juga ibadah puasa ini hendaknya seperti yang kita sebutkan tadi, kita tingkatkan kualitasnya. Tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi juga hendaknya kita benar-benar mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mempuasakan mata kita, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Puasakan telinga kita untuk tidak mendengar yang diharamkan oleh Allah. Mempuasakan lisan kita untuk tidak membicarakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mempuasakan kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua juga, hendaknya kita menjaga amal yang wajib, terutama salat. Salat yang 5 waktu mari kita jaga. Kita laksanakan tepat waktu, berjamaah. Kalau di saat sekarang ini kita tidak bisa berjamaah di masjid, kita berjamaah bisa di rumah dengan keluarga kita. Maka kita jaga salat yang 5 waktu dikerjakan di awal waktu. Kalau bisa berjamaah di rumah, kalau tidak sendiri, maka ibadah salat yang 5 waktu ini perlu kita jaga, di luar Ramadan dan juga di dalam Ramadan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah kita menghidupkan malam Ramadan dengan diantaranya salat, salat sunnah tarawih. Yang Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang dia bangun menghidupkan malamnya di bulan Ramadan karena iman, karena keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang sudah berlalu. Maka kita tetap melaksanakan salat tarawih yang mungkin, walaupun mungkin di rumah misalnya, tetap kita melakukan salat tarawih. Kita hidupkan salat qiyam Ramadan di rumah kita. Ini adalah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga di antaranya amalan yang mesti juga kita hidupkan atau kita berbanyak di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, di mana Al-Quran atau Ramadan adalah identik dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maksudnya di bulan Ramadan Allah SWT menurunkan Al-Quran. Maka Ramadan identik dengan Al-Quran, maka mari kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kita kurangi interaksi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu HP kita, Android dan sebagainya. Kita lebih banyak interaksi memegang Al-Quran, dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Dan kita bisa mengetahui bahwasanya para ulama terdahulu mereka sampai mengkhatamkan sekian kali untuk 1 bulan dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana semangat dalam membaca Al-Quran. Dan ini adalah amalan yang sangat besar. Kemudian juga yang perlu juga kita perhatikan dan kita tingkatkan dalam Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah, membantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan, bersedekah. Di mana Ramadan adalah bulan yang mulia. Bahkan Nabi dikatakan bahwasanya beliau Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka kita membantu saudara kita yang membutuhkan, apalagi di hari-hari seperti ini. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan, mari kita membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk juga memberikan berbuka. Bahwasanya Nabi mengatakan siapa saja yang dia memberikan berbuka kepada saudaranya,
maka dia akan memperoleh pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Maka bersedekah membantu saudara kita untuk baik itu dalam dia berbuka ataupun yang lainnya, ini adalah amalan yang sangat besar. Bagaimana kita memperbanyak bersedekah, berinfak, bersedekah di hari-hari Ramadan. Dengan itu ya, pahala tentunya bersedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan pahala di hari-hari lainnya. Allah SWT lipat gandakan. Begitu juga dengan kita memberikan berbuka buat orang-orang yang berpuasa. Ini adalah amalan yang sangat besar. Kemudian juga mari kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka yang lebih utama adalah kita memperbanyak zikir. Jadi samping kita mungkin membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT, termasuk berzikir ini adalah menuntut ilmu, belajar, mempelajari agama yang mungkin kita selama ini lalai, kurang memperhatikan tentang ilmu yang berkaitan dengan agama kita sendiri. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini ada perubahan. Dengan kita memperbanyak zikir, maka zikir juga termasuk di dalamnya adalah belajar, menuntut ilmu. Belajar ilmu syar'i, kita mempelajari, membaca buku-buku, mungkin di rumah kita ada buku yang mungkin tidak pernah kita sentuh. Maka di bulan Ramadan ini kita kembali ya, untuk membuka buku, murajaah, mengulangi pelajaran, membaca buku, kemudian juga apalagi mungkin di hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk kita memperbanyak ya, berzikir, dengan termasuk juga dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bagaimana kita menyambut Ramadan ini, bagaimana kita kedatangan bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa sehat ya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, dan juga diberikan hidayah dan taufik, kekuatan oleh Allah SWT sehingga ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ibadah kita Ramadan ini lebih baik daripada ibadah di bulan yang lainnya atau di bulan sebelumnya. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan juga kita tidak lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkatkan musibah yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apakah hukum membaca doa khatam Al-Quran? Apakah ada doa yang disunahkan oleh Nabi SAW? Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca dari awal, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apakah ada doa khusus tentang khatam Al-Quran? Wallahu ta'ala alam, saya sendiri sampai hari ini belum mengetahui ilmunya atau belum pernah membaca tentang doa khusus tentang khatam Al-Quran ya. Ya, makanya wallahu alam ya, saya jawab wallahu alam ya, kita belum tahu tentang hal itu ya. Apakah mengerjakan tugas kuliah di bulan Ramadan termasuk perkara dunia saja dan tidak mendapatkan pahala? Apakah mengerjakan tugas di bulan Ramadan termasuk menyia-nyiakan waktu yang berharga di bulan yang istimewa? Apakah harus fokus ibadah dan tugas kuliah ditinggalkan atau jangan ditinggalkan kedua-duanya, Ustaz? Ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana seorang ketika Ramadan dia tetap mengerjakan tugas kuliah atau sekolah enggak? Ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Tentunya ketika kita menuntut ilmu, apalagi kalau kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya belajar itu termasuk zikir kepada Allah SWT.
Maka seorang yang dia mengerjakan tugas, baik itu dari kampus, ya, tugas kuliah ataupun tugas sekolah, maka itu termasuk tentunya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tentunya terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas itu berkaitan dengan ilmu agama, artinya Anda kuliah atau belajar itu berkaitan dengan ilmu agama. Adapun ilmu umum, ya, kalau itu ya diniatkan untuk ya tujuannya dunia, tetapi tentunya untuk kebaikan kita juga, karena ilmu dunia seorang boleh tentunya mempelajari ilmu dunia dengan tujuan memperkuat dirinya dan juga untuk memperkuat agama, karena seorang ya agama ini dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang kedokteran misalnya, dibutuhkan orang yang ahli dalam bidang teknik dan sebagainya. Tetapi tentunya dalam hal ini, kalau ilmu itu berkaitan dengan ilmu umum, maka mestinya ya kita bisa mengurangi, atau kita yang lebih baik adalah bisa menggabungkan dua-duanya, ya, tidak larut ya dengan tugas-tugas saja kemudian meninggalkan membaca Al-Quran atau beribadah. Tetap kita mengerjakan tugas ya, tapi membaca Al-Quran, berzikir itu tetap juga dilakukan. Dengan ini kita bisa menggabungkan keduanya, ya tentunya itu lebih baik ya. Menggabungkan dua hal ini tentunya lebih baik dan lebih condong kepada perkara yang sifatnya akhirat tentunya, lebih ya, terutama kita berusaha untuk lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran ya. Dan sebenarnya ya tinggal membagi waktu ya. Ya, mungkin tugas itu pun bisa kita lakukan, kalau misalnya bisa di pending dulu, bisa nanti misalnya. Maka kalau kita bisa menggabungkan tentunya itu lebih baik ya, wallahu a'lam. Salat tarawih apakah harus berjamaah? Salat tarawih hukumnya sunnah ya, sunnah muakkadah, dan tidak harus berjamaah, tapi ya berjamaah tentunya lebih baik ya. Tentunya kalau kita salatnya di rumah ya boleh sendiri-sendiri, dan boleh juga berjamaah ya. Tidak ada keharusan ya. Tapi ada kekhususan kalau kita salat di masjid ya, maqama ma'al imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yansharif. Ya. Maka ini keutamaan salat ya berjamaah di masjid. Tapi tentunya wallahu alam ya, di sini wallahu alam ya, yang jelas seorang tetap boleh dia salat tarawih di rumah ya, tetap mendapatkan pahala dan salat tarawih di rumah baik itu sendiri ataupun berjamaah ya. Nah, wallahu alam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa benar-benar mengisi Ramadan tahun ini dengan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi